Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini saya akan melanjutkan materi bagaimana kita menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linier nilai mutlak satu variabel ya. Pada minggu lalu saya sudah ingatkan pada Anda bagaimana cara menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linier. Nah, hari ini saya ingin kita belajar khusus tentang nilai mutlak ya, nilai mutlak. Oke, apa itu nilai mutlak? Ini adalah sesuatu yang baru mungkin untuk Anda ya. Saya berikan sedikit yang pertama, yaitu notasinya dulu atau simbolnya ya. Nilai mutlak itu disimbolkan dengan dua garis yang membatasi atau garis tegak ya. Ini dibaca mutlak X ya, mutlak X. Jadi kita batasi dengan dua garis itu namanya baca mutlak ya. Oke, itu notasinya. Kemudian bagaimana konsep dasar dari nilai mutlak? Saya berikan suatu gambaran yang mudah dulu. Misal saya punya suatu garis bilangan ya. Garis bilangan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Min 1, min 2, min 3, min 4 misalkan. Konsep dasar dari nilai mutlak itu sama seperti jarak ya. Misal saya bergerak dari 0 ke 3 ya, maka kita hitung jaraknya. Ini bisa kita tuliskan dengan mutlak dari 3. Nah, berarti berapa? 1, 2, 3. Itu dia ya. Bukan nilainya ya, tapi jaraknya. Misal saya bergerak dari 0 ke min 4 ya, berarti ini bisa saya tulis dengan mutlak min 4 ya. Berarti jaraknya kita hitung. Berarti 1, 2, 3, 4 perpindahannya. Nah, jadi dari mutlak dari min 4 sama dengan 4. Misalkan saya bergerak dari 0 ke min 2 misalkan. Ya, berarti kita bisa tulis mutlak dari min 2. Berapa dia? 1, 2 ya. Berarti kita tulis dia dengan 2. Bisa dipahami ya. Jadi intinya konsep dasar dari nilai mutlak, kalau ada bilangan positif yang dimutlakkan, maka dia tetap positif. Ketika ada bilangan negatif, kita mutlakkan, maka dia berubah jadi positif. Itu intinya. Karena kita hitung jaraknya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ini sangat mudah. Mau ada negatif kita positifkan. Oke, bagaimana jika ada suatu penjumlahan ya, sama. Saya kasih contoh, misal ada mutlak min 5 ditambah 3. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Maka kita selesaikan dulu yang ada di dalam mutlak ini. Mutlaknya jangan berarti konsep dari nilai mutlak belum dikerjakan. Kita kerjakan yang ada di dalam dulu. Min 5 ditambah 3, berapa dia? Min 2. Nah, berarti kita hitung mutlak dari min 2. Berapa mutlak min 2? Ya, kita positifkan langsung ya. Ketika ada negatif di dalamnya, langsung kita positifkan. Misal saya punya 10 dikurangi 7 misalkan. Berarti mutlak ini, mutlaknya jangan hilang dulu. 10 dikurangi 7, 3. Mutlak dari 3 ya tetap 3 ya. Konsepnya itu tadi di atas ya. Bisa dipahami. Misal saya kasih yang lebih rumit. Misal saya punya 3 dikurangi mutlak ya. 5 dikurangi 7 mutlak. Coba perhatikan. Ini mutlaknya ada beberapa. Ada yang di dalam, ini pasangannya dengan ini ya. Yang ini pasangannya dengan yang ini. Kita kerjakan yang ada di dalam dulu anak-anak ya. Kita kerjakan mutlak yang paling dalam dulu. Berarti kita hitung dulu 5 dikurangi 7 berapa? 5 dikurangi 7, berarti kita tulis dulu tetap ini 3 min mutlak 5 dikurangi 7 negatif 2. Nah, seperti ini anak-anak. Ya. Nah, ini mutlak kita mutlakkan karena sudah bilangan sendiri dia kan. Kita sudah operasikan. Maka dia bisa kita ubah mutlak 3 dikurangi negatif 2 dimutlakkan dia menjadi positif 2. Nah, mutlak yang luar belum hilang karena kita masih belum mengoperasikan. Maka selanjutnya tinggal 3 dikurangi 2 berapa? Mutlak dari 1, maka dia sama dengan 1. Gitu ya, bisa dipahami ya.
Ini nilai mutlak pada suatu bilangan, ya, sangat mudah. Bagaimana jika ada suatu variabel? Ada suatu variabel, ya. Misal saya punya mutlak X sama dengan 4. Nah, artinya apa ini kalau kita baca? X ini kan variabel. X ini bisa kita ganti dengan berapa saja. Nah, kira-kira mutlak berapa yang menghasilkan 4? Mutlak berapa? Berarti X-nya sama dengan 4, ya kan? Apakah 4 saja? Tidak, ya. X ini bisa juga kita ganti dengan berapa? Min 4. Karena 4 tadi kalau positif kita mutlakkan dia jadi 4, negatif 4 juga kita mutlakkan jadi 4. Bisa dipahami, ya? Jadi yang kita bisa ganti di X ini bisa 4, bisa min 4 yang menghasilkan nilai 4. Lagi, mutlak X sama dengan 7. Mutlak X sama dengan 7. Berarti X ini bisa kita ganti berapa saja. Yang pertama bisa 7, ya kan? Bisa juga min 7, ya, supaya dia menjadi 7 ini. Ya, 7 dimutlakkan kan juga 7. Min 7 dimutlakkan juga 7. Bisa dipahami, ya? Mudah sekali ini. Ya. Yang selanjutnya, misal saya punya mutlak dari mutlak X sama dengan min 5. Nah, bagaimana ini? Mutlak X sama dengan min 5. Ini jawabannya apa? Tidak terdefinisi, ya. Tidak terdefinisi atau tidak memenuhi. Kenapa? Karena konsep dari nilai mutlak tidak pernah menghasilkan bilangan negatif, sehingga dia tidak memenuhi, tidak ada, ya. Jadi itu anak-anakku semuanya, saya harapkan Anda bisa memahaminya. Kemudian yang selanjutnya saya akan berikan konsep dasar yang selanjutnya, yaitu berkaitan dengan definisi, ya. Definisi dari nilai mutlak. Berarti apa definisinya? Setelah kita lihat contoh-contoh tadi, definisi nilai mutlak. Kalau mutlak suatu bilangan mudah, ya, kita tinggal positifkan. Tapi sekarang kita masuk ke persamaan. Definisi nilai mutlak berarti kalau ada mutlak X, ya, maka dia ada dua definisinya. Berarti dia bisa X, bisa negatif X. Kan gitu tadi, ya. X-nya itu yang di dalam bisa positif X, bisa kayak tadi mutlak X sama dengan 7. Berarti X-nya bisa 7, bisa min 7. Nah, seperti itu anak-anak. Yang ini mutlak X berarti dia bisa X, bisa min X. Dengan definisinya berarti kalau positif dia X-nya lebih dari sama dengan 0. Yang ini X-nya kurang dari 0 untuk yang negatif, ya kan? Nah, ini anak-anak yang perlu kalian pegang erat, ya. Ini definisinya. Jadi nanti setiap kita mengerjakan soal, kita upayakan seperti ini. Oke. Contoh, misal saya punya mutlak X min 3. Ya, bagaimana definisinya? Definisinya kita definisikan dulu. Oh, berarti yang ada dalam mutlak kan X min 3, ya. Berarti kita tulis, berarti X min 3 positif, ya, atau bisa min buka kurung X min 3. Jadi kan gini tadi definisinya, ya. Kalau ada ini X saja, maka dia X atau min X. Berarti kalau ini kan ada dua bilangan ini. X min 3, berarti X min 3 positif, ya. Berarti yang ini yang negatif, ya. Jadi ada dua versi. Yang ini untuk X min 3 lebih dari sama dengan 0. Yang ini X min 3 kurang dari 0. Seperti itu anak-anakku semua, ya. Jadi kita mendefinisikan dulu. Sekarang saya beri contoh yang supaya Anda jelas. Misal saya punya X plus 2 sama dengan 8. Mutlak X plus 2 sama dengan 8. Berarti bagaimana cara kita menyelesaikan soal yang seperti ini? Berarti yang pertama kita definisikan dulu ini. Mutlaknya kita definisikan dulu. Berarti mutlak X plus 2 kita definisikan apa? Bisa X plus 2 atau bisa min buka kurung X plus 2. Jadi kita ada dua versi. Jadi di dalam mutlak itu bisa positif atau bisa negatif. Di mana X plus 2 itu lebih dari sama dengan 0. Berarti X-nya harus lebih dari sama dengan, ini pindah ruas, ya. Pindah ruas berarti jadi negatif 2.
Yang ini X plus 2 kurang dari 0 ya. Berarti X-nya kurang dari min 2. Ini syaratnya ya. Ini namanya syarat. Yang ini namanya syarat. Dah, sekarang kita kembali lagi ke persamaan ini ya. Tapi dengan mengerjakan dengan dua versi yang positif dan versi yang negatif. Berarti kita kerjakan X plus 2, sekarang kita kerjakan yang positif dulu. X plus 2 sama dengan 8. Berarti X sama dengan 8, 2-nya pindah ruas min 2. Berarti X sama dengan berapa? 6 ya. Oke, itu versi yang pertama. Nah, ini versi yang negatif sekarang, yang kedua. Ya. Versi yang negatif berarti min X plus 2, ya, jangan lupa kurungnya, sama dengan 8. Ya. Min X plus 2. Nah, min ini kan bisa kita kalikan ke sini sehingga minnya ini hilang dan minnya bisa pindah. Atau kedua ruas kita kalikan dengan negatif. Ingat ya prinsip keadilan. Berarti dia jadi X plus 2 sama dengan negatif 8. Ya, berarti X-nya sama dengan negatif 8. Ini pindah negatif 2. Berarti X-nya sama dengan negatif 10. Coba dilihat ya. Untuk yang positif syaratnya tadi apa ini? Syaratnya X lebih dari min 2, hasilnya 6. Nah, berarti memenuhi. Ya. 6 kan lebih dari min 2. Ya. 6 itu ada di kanannya kalau kita bilang di garis bilangan ya. Begitu juga yang negatif. X kurang dari negatif 2. Kurang dari negatif 2 berarti ini jawabannya X min 10. Betul ya, karena min 10 ada di sebelah kirinya kalau kita buat garis bilangan. Seperti itu anak-anak, contoh-contoh yang sederhana ya. Saya beri contoh lagi untuk Anda supaya Anda lebih paham bagaimana kita menyelesaikan nilai mutlak. Misal saya punya 2 mutlak X min 3 ditambah 2 sama dengan 8 misalkan. Ya. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Nah, ini kan bentuknya belum sederhana ini. Masih ada perkalian, masih ada penjumlahan. Kita ubah dulu ruas kiri mutlak, ruas kanan bilangan. Kita ubah dulu seperti tadi ya. Berarti ini kita pindah dulu ya. Ini kita pindah dulu berarti tetap ini 2 X min 3 sama dengan pindah ruas jadi min ya. Berarti 8 min 2. Berarti 2 X min 3 sama dengan berapa ini? 6 ya. Nah, ini kan perkalian. Maka kita ubah dulu. X mutlak X min 3 mutlak X min 3 ya sama dengan perkalian berarti pindah jadi bagi ya. Berarti dia sama dengan mutlak X min 3 sama dengan 3. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, maka kita kerjakan seperti tadi sudah ya. Jadi kita sederhanakan dulu bentuknya anak-anak. Bagaimana cara yang pertama? Cara yang pertama adalah mendefinisikan dulu yang ada mutlaknya ini. Berarti mutlak X min 3 kita definisikan dulu. Definisikan ada dua macam. X min 3-nya bisa positif atau min X min 3. Jadi yang ada di dalam mutlak itu bisa positif, bisa negatif. Ya, kita kerjakan dengan dua versi. Berarti ini syaratnya apa? X min 3 lebih dari sama dengan 0. Berarti X-nya lebih dari sama dengan 3. Yang ini X min 3 kurang dari 0. Berarti X-nya kurang dari 3 ya. Oke, ini syaratnya. Nah, sekarang sama seperti tadi. Kita kembali ke persamaan ini. Tapi kita kerjakan dengan dua versi positif dan versi negatif. Jadi mutlaknya ini kita kerjakan dengan dua kali. Berarti yang pertama kita kerjakan dengan positif dulu. Yang pertama kita kerjakan dengan positif dulu berarti X min 3 sama dengan 3 ya, yang versi 1. Berarti X-nya sama dengan 3 ditambah 3. Berapa dia? 6 ya, X-nya sama dengan 6. Kita lihat syaratnya. Nah, yang positif X-nya lebih dari 3. Dia sama dengan 6, berarti memenuhi, kan gitu. Ya, kemudian kita kerjakan versi yang kedua. Versi yang kedua berarti kita menggunakan min
X min 3 sama dengan di 3. Jadi kita kerjakan dua versi anak-anak. Ini versi yang pertama, ini versi yang kedua. Jadi satunya positif, satunya negatif. Gitu saja. Supaya negatifnya hilang, kita boleh kalikan kedua ruas dengan negatif ya. Yang ruas kiri kalikan negatif, berarti negatifnya boleh hilang, berarti X min 3. Yang ini dikalikan negatif, berarti dia jadinya min 3. Berarti X min 3 ini pindah ruas jadi plus 3. Berarti X-nya sama dengan 0. Ya, kita lihat ke syaratnya. Ini hasilnya 0. Syaratnya yang negatif syaratnya berapa? Kurang dari 3. Apakah 0 kurang dari 3? Ya, betul ya. Berarti ini dua-duanya memenuhi. Berarti untuk X yang ada di persamaan ini tadi, mutlak ini tadi ya. Mutlak X min 3 sama dengan 3 itu bisa 6, bisa 0. Coba kita untuk ngeceknya kita masukkan ini 6. Berarti mutlak 6 dikurangi 3 berapa? 6 dikurangi 3 3, dimutlakkan 3. Ya, betul kan hasilnya? Kemudian kita coba lagi, X-nya sama dengan 0. Berarti kita masukkan ini, kita ganti X-nya ini dengan 0. Berarti mutlak 0 dikurangi 3 sama dengan 3 berapa? Mutlak min 3 sama dengan 3. Betul ya? Nah, itu. Jadi itulah konsep dasar dari nilai mutlak anak-anakku semuanya. Silakan Anda pelajari dengan baik. Nanti akan saya berikan latihan-latihan soal lagi. Ini videonya untuk pembelajaran atau materinya. Nanti saya berikan foto lagi seperti yang kemarin untuk latihan soal. Minggu depan kita langsung ulangan ya, ulangan 1. Jadi ulangannya tetap tentang ini. Jadi hari ini Anda pemahaman ini dan mengerjakan latihan soal. Terima kasih anak-anakku semuanya. Saya harap Anda tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan ya. Patuhi protokol-protokol kesehatan. Apabila tidak terlalu penting, tidak usah keluar rumah ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.